Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Masrul Isroni Nur Wahyudi MA selaku dosen mata kuliah tafsir Tarbawi dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai bab sholat yang beranggotakan Zakira Dewi Ashari 21201-085, Vivi Indriani 21201-113, Lia Ratian Dewi 21201-117. Konsep sholat. Pengertian sholat secara istilah ahli fikih mengartikan sholat menjadi dua, yaitu lahiri dan hakiki. Sholat secara lahiri adalah beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sedangkan sholat secara hakiki, yaitu berhadapan hati atau jiwa kepada Allah yang mendatangkan takut kepadanya atau mendahirkan hajat dan keperluan kita kepada Allah yang kita sembah dalam perkataan dan pekerjaan atau kedua-duanya. Syarat-syarat sholat. Yang pertama, beragama Islam. Tidak sah sholatnya bagi orang kafir. Yang kedua, berakal. Orang yang hilang akal tidak diwajibkan sholat. Yang ketiga, anak kecil tidak mendapat kewajiban sholat sampai dia bermimpi. Yang keempat, toharoh atau suci dari hadas besar dan kecil. Yang kelima, toharoh badan, baju dan tempat yang akan kita gunakan untuk sholat. Yang keenam, masuknya waktu sholat. Yang ketujuh, menutup aurat dengan baju yang suci. Yang kedelapan, berniat. Niat tempatnya di dalam hati dan lebih afdol apabila dilakukan bersamaan dengan takbiratul ihram, lalu menghadap kiblat. Rukun sholat. Yang pertama, berdiri bagi yang mampu. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, membaca surah Al-Fatihah di setiap rakaat. Yang keempat, ruku'. Yang kelima, tuma'ninah. Yang keenam, i'tidal. Yang ketujuh, tuma'ninah. Yang kedelapan, sujud. Yang kesembilan, tuma'ninah. Yang kesepuluh, duduk di antara dua sujud. Yang kesebelas, tuma'ninah. Yang ke-12, tasyahud akhir. Yang ke-13, duduk tasyahud. Yang ke-14, sholawat Nabi. Selanjutnya salam. Dan yang terakhir, urut gerakan sholat. Yang pertama, gerakan berdiri tegak. Berdiri tegak pada sholat hukumnya wajib bagi yang mampu. Berdiri tegak merupakan salah satu rukun sholat. Sikap ini dilakukan sejak sebelum takbiratul ihram. Cara melakukannya adalah: A. Posisi badan harus tegak lurus dan tidak membungkuk kecuali jika sakit. B. Tangan rapat di samping badan. C. Kaki direnggangkan selebar bahu. D. Semua ujung jari kaki menghadap kiblat. E. Pandangan lurus ke tempat sujud. F. Posisi badan menghadap kiblat. 2. Gerakan mengangkat kedua tangan atau takbir. Menurut kebanyakan ulama, cara mengangkat kedua tangan sebagai berikut. Yang pertama, telapak tangan sejajar dengan bahu. Yang kedua, ujung jari tangan sejajar dengan puncak telinga. Yang ketiga, ujung ibu jari sejajar dengan ujung bawah daun telinga. Yang keempat, telapak tangan menghadap ke arah kiblat, tidak menghadap ke atas atau ke samping. Yang kelima, lengan direnggangkan dari ketiak, itu sunnah bagi pria, sedangkan untuk perempuan ada yang menyunahkannya merapatkannya pada ketiak, namun boleh juga untuk merenggangkannya. Yang keenam, bersamaan dengan mengucap kalimat takbir. 3. Gerakan sedekap dalam sholat. Sedekap dilakukan setelah mengangkat tangan takbiratul ihram. Adapun caranya sebagai berikut. Yang pertama, telapak tangan kanan diletakkan di atas pergelangan tangan kiri. Kemudian, posisi sedekap boleh di dada, boleh juga di atas pusar, boleh di bawah pusar. Yang keempat, gerakan ruku'. Ruku' yang artinya membungkukkan badan. Adapun cara melakukannya sebagai berikut. Yang pertama, angkat tangan sambil mengucapkan takbir, caranya sama seperti takbiratul ihram. Yang kedua, turunkan badan ke posisi membungkuk. Yang ketiga, kedua tangan menggenggam lutut, tidak pada paha. Yang keempat, jari-jari tangan direnggangkan, posisi tangan lurus, siku tidak ditekuk. Yang kelima, punggung dan kepala sejajar atau
dalam posisi mendatar, tidak terlalu condong ke bawah atau condong ke atas. Yang keenam, kaki tegak lurus, lutut tidak ditekuk. Yang ketujuh, pinggang direnggangkan dari paha. Yang kedelapan, pandangan lurus ke tempat sujud. 5. Gerakan iktidal. Iktidal adalah bangkit dari ruku. Posisi badan kembali tegak. Ketika bangkit disunahkan mengangkat tangan seperti takbiratul ihram bersamaan dengan membaca Sami Allahu liman hamidah. Badan kembali tegak dengan posisi tangan rapat di samping atau kembali bersedekap. 6. Gerakan sujud. Sujud artinya menempelkan 7 anggota badan, yaitu kening, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 ujung telapak kaki pada lantai. Cara melakukan sujud sebagai berikut. Yang pertama, turunkan badan dari posisi iktidal, dimulai dari menekuk lutut sambil mengucapkan takbir. Kemudian, letakkan kedua lutut ke lantai, lalu letakkan kedua telapak tangan ke lantai. Telapak tangan dibuka, tidak dikepalkan, akan tetapi jari-jari dirapatkan. Jari-jari tangan dan kaki semua menghadap kiblat, ujung jari tangan letaknya sejajar dengan bahu. Lengan direnggangkan dari ketiak, sunnah bagi pria, untuk perempuan boleh merapatkan, boleh juga merenggangkan. Lalu renggangkan pinggang dari paha dan posisi pantat lebih tinggi daripada wajah. 7. Gerakan duduk antara dua sujud. Duduk antar sujud adalah duduk iftirosh, yaitu bangkit dari sujud pertama, mengucapkan takbir, telapak kaki dibuka dan diduduki, badan tegak lurus, siku ditekuk, tangan sejajar dengan paha, telapak tangan dibuka, jari-jarinya direnggangkan dan menghadap ke arah kiblat. Telapak tangan diletakkan di atas paha, ujung jari telinga dengan lutut. Pandangan lurus ke tempat sujud. 8. Gerakan tasyahud awal. Duduk tasyahud awal adalah duduk iftirosh, sama seperti duduk antara sujud. Caranya adalah bangkit dari sujud kedua rakaat kedua sambil membaca takbir. Kemudian telapak kaki kiri dibuka dan diduduki. Telapak kaki kanan tegak, badan tegak lurus. Telapak tangan dibuka, jari-jari direnggangkan ke arah kiblat dan sejajar dengan lutut. Telapak tangan kanan digenggam, kemudian telunjuk diangkat atau menunjuk. 9. Gerakan tasyahud akhir. Tasyahud adalah duduk tawaruk. Caranya sebagai berikut. Yang pertama, bangkit dari sujud. Kedua, pada rakaat terakhir saat sholat sambil membaca takbir. Telapak kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan, jadi panggul duduk menyentuh lantai. Kemudian telapak kaki kanan tegak, badan tegak lurus, siku ditekuk, tangan sejajar dengan paha, telapak tangan dibuka, jari-jari direnggangkan ke arah kiblat dan sejajar dengan lutut. Telapak tangan kanan digenggam, kemudian telunjuk diangkat atau menunjuk. 10. Gerakan salam. Gerakan salam adalah menengok ke arah kanan dan kiri. Menengok dilakukan sampai dengan bahu. Untuk yang B, kandungan ayat Al-Quran mengenai sholat. 1. Surat Al-Baqarah ayat 43, yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Untuk kandungannya, Imam Jalaluddin dalam kitab Tafsirul Jalalain mengatakan, Surat Al-Baqarah ayat 43 memerintahkan kalangan ahli kitab Madinah untuk melakukan sholat bersama mereka yang melakukan sholat, yaitu Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Kedua, Surat Al-Baqarah ayat 45, yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Untuk kandungannya, Imam Al-Baghawi dalam kitab Ma'alimut Tanzil fit Tafsir wa Ta'wil mengatakan, Surat Al-Baqarah ayat 45 menganjurkan sholat dan sabar sebagai penolong dalam menghadapi berbagai jenis ujian. Sebagian ulama mengatakan keduanya dapat menjadi penolong dalam meraih kebahagiaan akhirat. Yang ketiga, Surat Al-Baqarah ayat 153, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman,
Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Untuk kandungannya, Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menyebutkan, perintah untuk memohon pertolongan dengan sholat adalah karena sholat merupakan induk segala ibadah. Ia adalah jalan penghubung dengan Allah, sarana untuk bermujahadah kepadanya dan merasakan keagungannya. Ia adalah tempat perlindungan orang-orang yang takut, jalan bagi lenyapnya kesusahan orang-orang malang, dan faktor kemenangan jiwa orang-orang beriman. Yang keempat, surat Al-Baqarah ayat 238, yang artinya, peliharalah semua sholat dan sholat wusta, dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Untuk kandungannya, tafsir Jalalain, peliharalah semua sholatmu, yakni yang 5 waktu dengan mengerjakannya pada waktunya, dan sholat wusta atau pertengahan. Yang kelima, surah Al-Baqarah ayat 239, yang artinya, jika kamu takut ada bahaya, sholatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Kemudian apabila telah aman, maka ingatlah Allah, sholatlah, sebagaimana Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui. Tafsir dari Jalalain, jika kamu dalam keadaan takut, baik terhadap musuh maupun banjir atau binatang buas, maka sambil berjalan kaki, jamak dari rojil, artinya sholatlah sambil jalan kaki atau berkendaraan. Rukbanan, jamak dari rokib, maksudnya bagaimana sedapatnya, baik menghadap kiblat atau tidak mau memberi isyarat saat rukuk dan sujud. Yang keenam, surah Al-Baqarah ayat 277, yang artinya, sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Lanjutan, tafsir Al-Muqtashar atau Markas Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram. Sesungguhnya orang-orang yang beriman pada Allah, mengikuti Rasul-Nya, beramal soleh, menunaikan sholat secara sempurna sesuai dengan ketentuan syariat, dan membayarkan zakat kepada orang yang berhak menerimanya, mereka itu akan mendapatkan ganjaran dari Rabb mereka. Tidak ada ketakutan bagi mereka dalam menghadapi urusan di masa depan, dan tidak bersedih atas kesenangan dan kenikmatan dunia yang tidak mereka dapatkan. Selanjutnya, surah Al-An'am ayat 72, yang artinya, dan agar melaksanakan sholat serta bertakwa kepadanya, dan Dialah Tuhan yang kepadanya kamu semua akan dihimpun. Lanjutan, tafsir Al-Wajiz atau Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, pakar fikih dan tafsir negeri Suriah, juga memerintahkan kita agar mendirikan sholat secara sempurna pada waktunya, serta bertakwa kepadanya, menjauhi maksiat kepada Allah, dan takut atas azabnya. Itulah petunjuk yang benar. Dialah Tuhan yang kepadanyalah kamu akan dikumpulkan di akhirat untuk dihisab. Hanya miliknya lah kekuasaan untuk memberi keputusan di hari kiamat. Tidak akan ada yang bermanfaat bagi kalian kecuali ilmu yang baik
berupa takwa, sholat, dan sebagainya. Selanjutnya, surah Al-An'am ayat 102, yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Fakhruddin Razi dalam kitab tafsir Mafatih Al-Ghaib mengatakan, ayat ini menjelaskan tentang sikap ikhlas pada Allah dalam beribadah. Pasalnya, ibadah yang dilakukan tanpa ikhlas tak akan diterima Allah. Selain itu, Allah juga melarang hambanya untuk menyekutukan Allah. Pasalnya, ibadah yang dilakukan tanpa ikhlas tak akan diterima Allah. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.